Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsita Fatijanti, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil pemikiran saya terkait pertanyaan pada diskusi sesi 6 dalam mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar yang mengacu pada kesetaraan gender dalam pendidikan. Apa itu kesetaraan gender dalam pendidikan? Kesetaraan gender bukan hanya soal memberi kesempatan yang sama untuk bersekolah antara laki-laki dan perempuan, namun lebih dari itu. Kesetaraan gender berarti memberikan akses, partisipasi, dan perlakuan yang adil bagi semua siswa dalam proses pembelajaran. Di sekolah dasar, hal ini bisa berarti sederhana, seperti memastikan setiap anak, baik laki-laki ataupun perempuan, punya kesempatan yang sama untuk bertanya, memimpin kelompok, atau menggunakan fasilitas belajar. Selain itu, lingkungan sekolah harus bebas dari diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, agar semua siswa merasa aman dan dihargai. Bila suasana belajar inklusif ini tercipta, anak-anak akan lebih berani mengekspresikan diri dan mengembangkan potensinya tanpa takut dihakimi karena jenis kelaminnya. Menurut UNESCO, pada tahun 2023, guru memiliki peran sentral dalam menciptakan ruang belajar yang bebas diskriminasi. Guru bukan hanya penyampai materi, tapi juga sebagai agen perubahan sosial. Dalam konteks sosial, ada 3 peran utama guru, yakni sebagai fasilitator, sebagai role model, dan sebagai advokat. Melalui keteladanan inilah, nilai kesetaraan bisa ditanamkan secara alami pada peserta didik. Penerapan kesetaraan gender di sekolah dasar bisa dimulai dengan hal-hal sederhana tapi berdampak besar. Strategi konkret dalam mempromosikan kesetaraan gender dapat digambarkan seperti berikut, yaitu menggunakan bahasa inklusif, misalnya menyapa anak-anak atau siswa tanpa membedakan jenis kelamin. Yang kedua, menyeleksi materi pembelajaran yang tanggap gender. Buku atau media ajar sebaiknya menampilkan laki-laki atau perempuan dalam peran yang beragam, seperti perempuan bisa menjadi ilmuwan atau laki-laki bisa membantu pekerjaan rumah tangga. Lalu yang ketiga, mendistribusikan tugas secara adil. Misalnya, tugas membersihkan papan tulis tidak hanya selalu diberikan kepada anak perempuan, tapi juga bisa kepada anak laki-laki. Lalu yang keempat, mendorong kegiatan kolaboratif. Saat anak-anak laki-laki dan perempuan bekerja sama dalam satu kelompok, mereka belajar menghargai perbedaan dan membangun empati. Dalam langkah-langkah ini, guru menanamkan bahwa kemampuan seseorang tidak ditentukan oleh gender, melainkan oleh kemauan dan kerja kerasnya. Lalu, strategi konkret yang kedua dalam mengidentifikasi diskriminasi gender, guru juga perlu peka terhadap tanda-tanda diskriminasi yang mungkin tidak disadari. Contohnya ketika siswa laki-laki lebih sering dipuji karena cerdas, sementara siswa perempuan disebut rajin, atau ketika anak perempuan enggan tinggal di depan karena takut dianggap selalu menonjol. Untuk mencegah hal ini, guru dapat melakukan 4 cara sebagai berikut, seperti menghindari stereotip, lalu membuka ruang dialog, dan melakukan refleksi diri. Yang keempat, melibatkan orang tua. Kolaborasi sekolah dan keluarga penting untuk memastikan pesan kesetaraan yang tidak berhenti. Lalu strategi konkret yang ketiga dalam mengajarkan penghargaan terhadap keragaman. Guru juga bisa mengintegrasikan nilai respek dan diversity dalam berbagai mata pelajaran. Misalnya pada PKN, guru dapat membahas tentang hak dan kewajiban warga negara tanpa diskriminasi gender. Pada bahasa Indonesia, guru bisa menggunakan cerita anak yang menggambarkan tokoh laki-laki dan perempuan bekerja sama menyelesaikan masalah. Metode berbasis proyek juga efektif, seperti kegiatan bertema, setara, dan berbahaya, di mana siswa membuat poster atau pertunjukan kecil tentang pentingnya menghormati perbedaan. Melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, anak belajar secara nyata bahwa semua orang punya peran dan nilai yang sama dalam kehidupan. Kemudian, dalam menghadapi kesetaraan gender dalam dunia pendidikan, juga menghadapi tantangan. Namun dalam praktiknya, penerapannya tidak selalu mudah ya. Beberapa tantangan sering muncul antara lain stereotip budaya dan sosial yang masih kuat, seperti misal anggapan bahwa laki-laki harus unggul di bidang sains, sementara perempuan hanya cocok di rumah. Yang kedua, kurangnya pemahaman guru tentang pendidikan tanggap gender. Yang ketiga, materi ajar yang masih bias, misalnya buku teks yang menampilkan ibu di dapur, sedangkan ayah di kantor. Yang keempat, resistensi dari lingkungan sekitar, misalnya ada orang tua atau rekan guru yang menganggap
pendidikan kesetaraan gender tidak sesuai budaya. Tantangan ini menunjukkan bahwa perubahan paradigma membutuhkan waktu dan pendekatan yang bijaksana. Dari tantangan-tantangan yang tadi sudah saya sebutkan, ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan, seperti menguatkan kompetensi guru melalui pelatihan, workshop, atau komunitas belajar guru sangat gender, mengoreksi atau menulis ulang narasi dalam buku dan media ajar agar lebih adil secara gender. Yang ketiga, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan sekolah yang menanamkan nilai kesetaraan, misalnya melalui seminar keluarga atau parenting. Yang keempat, mendorong kebijakan sekolah yang inklusif, mulai dari kurikulum, aturan kegiatan, hingga tata tertib sekolah. Dengan dukungan sistemis dari berbagai pihak, kesetaraan gender tidak hanya sebagai wacana saja, tapi menjadi budaya di lingkungan sekolah. Berdasarkan paparan yang tadi sudah saya sampaikan, dapat saya simpulkan bahwa kesetaraan gender adalah fondasi penting dari pendidikan yang adil dan berkeadaban. Guru pendidikan dasar memiliki peran kunci dalam membentuk pola pikir setara melalui pembelajaran dan keteladanan. Walau masih banyak tantangan dengan pelatihan refleksi serta kerjasama antar guru, kita bisa menciptakan sekolah yang ramah, setara, dan mendukung tumbuh kembang setiap anak tanpa memandang gender. Demikian presentasi yang saya sampaikan tentang kesetaraan gender dalam pendidikan dasar. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat membuka wawasan kita bahwa kesetaraan gender bukan hanya sekedar konsep, tetapi sebuah praktik nyata yang harus kita biasakan sejak dini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.